Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahlan, apa kabar? Selamat siang Bu Isma. Alhamdulillah baik. Bu Isma apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana anak dan keluarga sehat? Ya, Alhamdulillah semuanya sehat Pak. Anak-anak di sekolah gimana juga? Apa aman-aman saja Bu? Ya, Alhamdulillah aman Pak. Tapi kan setiap hari pasti ada kegiatan atau hal yang unik gitulah yang kita temukan dari anak-anak itu. Iya pasti, tidak lepas dari itu ya Pak. Mohon maaf dulu Bu, ada apa? Oh iya Pak, saya ingin menceritakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi atau yang sekarang sedang saya alami gitu terkait profesi saya sebagai kepala sekolah, juga sebagai ibu rumah tangga dan juga mahasiswa. Kira-kira pada kesempatan ini, apa yang akan diutarakan mengenai hal apa? Oh iya, jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan ini adalah tentang bagaimana saya bisa ingin memanage waktu sebaik mungkin. Pada posisi saya bekerja sebagai seorang kepala sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa. Sekarang sedang padat-padatnya, juga membagi waktu untuk keluarga di rumah, gitu Pak. Jadi saya ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, Bu Isma. Jadi pada hari ini tentang apa yang dipaparkan oleh Ibu Isma. Kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang ini kan masih pencapaian ingin dimulai. Iya Pak, jadi sekarang posisi saya itu di sekolah banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai seorang kepala sekolah, dan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang harus saya kerjakan. Misalnya, kemarin itu banyak sekali pekerjaan terkait administrasi sekolah yang harus segera diselesaikan, padatnya jadwal untuk lomba-lomba, tugas kuliah, kapan kita melatih anak-anak untuk lomba itu. Nah, kalau kita pulang ke rumah, kita dihadapi lagi dengan situasi keadaan keluarga yang tidak mungkin juga kita terus-menerus membuka laptop, harus juga keluarga kita urusin. Ada anak-anak, ada suami. Nah, posisi sekarang itu, kalau menurut saya, eh, posisinya ada di 6. Jadi, mau mengerjakan ini ada yang terlewat, mengerjakan ini ada juga yang terlantarkan. Jadi dalam posisi 6 gitu sekarang, Pak. Iya, betul, Bu. Nah, apa yang Ibu utarakan Bu Isma, sungguh memang manajemen waktu itu memang sangat sulit. Ya Bu, bahkan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang pasti pasti keluh kesahnya yang dialami oleh kebanyakan para ibu-ibu. Ya, kalau ada kemungkinan atau peluang yang enggak Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguan, kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusinya? Solusi saya juga mempunyai rencana gitu, bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, untuk memanage waktu gitu. Jadi ketika tadi saya posisinya 6, saya berharap itu nanti bisa posisinya menjadi 8. Itu ya Pak. Jadi ketika di sekolah mungkin untuk manajemen waktu, porsi saya untuk bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas mana pekerjaannya yang harus didahulukan atau waktunya benar-benar mepet gitu Pak. Yang harus segera selesai pada saat itu juga. Tapi kan yang paling utama tugas kita itu sebagai pemimpin di sekolah tepat waktu.
untuk selesai jam kerja di sekitar jam 1. Nah, itu untuk mengerjakan administrasi sekolah juga. Yang paling penting kalau di sekolah itu adanya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja kita di sekolah, rekan guru, kita bagi-bagi tugas lah kalau terkait dengan pekerjaan administrasi sekolah. Jadi kalau ada pekerjaan misalnya 10, kita bagi-bagi nih dengan teman-teman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Selesai tepat pada waktunya. Gitu Pak. Dan terkait untuk di rumah, waktu kita di rumah kan ketika pulang ke rumah kita pasti mengurus keluarga. Tapi ternyata masih ada jadwal LMS kita, Pak. Ada tugas yang belum kita kerjakan, ada juga tugas di sekolah, pasti ada saja yang harus kita kerjakan di rumah. Mungkin kita prioritaskan kebutuhan keluarga dulu, gitu. Terutama anak-anak pasti kan mau makan, perlengkapan mau pergi, misalnya mau ngaji, atau butuh apa kita utamakan keluarga dulu kalau di rumah. Baru setelah itu kita mulai menyelesaikan kalau ada waktu tugas yang harus kita kerjakan. Iya, betul sekali ya, Bu. Pastinya dalam memilih waktu yang harus kita cari solusinya, strategi dan tentunya akan tidak semulus yang kita bayangkan, Bu. Pasti di dalamnya banyak sekali gangguan, hambatan yang dapat menghalangi Ibu. Dalam memanajemen waktu, kira-kira apa yang sudah ada untuk bisa menghalau gangguan atau hambatan yang nantinya apa yang Ibu rencanakan dalam manajemen waktu itu bisa batal semua, atau pastikan Ibu sudah ada strategi, sudah punya prioritas, sudah ada waktu yang dicapai atau ada ukuran penghasilan dari rencana yang ingin Ibu lakukan. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, cara saya mengantisipasi kalau misalnya ada tugas lagi ya Pak, ada pekerjaan lagi di samping rutinitas sekarang yang sudah sibuk. Yang pertama itu saya itu mengendalikan diri. Istighfar gitu Pak, kita sedang pusing-pusingnya atau padat-padatnya kegiatan. Istighfar, kita kendalikan diri kita kembalikan lagi kepada Allah bahwasanya apa yang kita hadapi pasti Allah akan membantu kita. Apapun urusannya pasti ada jalan keluarnya. Itu yang paling utama. Kemudian komunikasi. Nah, terutama di rumah kan, Pak, keluarga tidak tahu apa yang kita kerjakan di sekolah, apa yang kita hadapi gitu terkait pekerjaan di sekolah. Komunikasi itu yang penting supaya semuanya bisa memahami, semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi baik itu di rumah maupun di sekolah penting juga untuk komunikasi. Ya, betul sekali ya, Bu. Pastinya ada komunikasi, ada komitmen, dan juga kalau prioritas di rumah, pasti prioritas di keluarga. Kalau di sekolah, pasti prioritas sekolah. Jadi, sudah bisa mengatur jadwalnya dan waktunya. Nah, selanjutnya, apa komen Ibu terhadap rencana ini? Jadi, komitmen saya itu, Pak, terkait rencana ini bisa membuat list jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan gitu, Pak. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik itu dengan rekan-rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga di rumah. Jadi pihak keluarga juga semua rekan guru di sekolah kita bisa selesaikan dengan baik. Ya, betul, betul, betul sekali ya, Bu. Komunikasi memang diperlukan, apalagi jangan sampai kita itu sampai ada miskomunikasi, apalagi dengan yang ada di rumah, ya, Bu. Dan yang di rumah itu selain komunikasi juga kan unsur motivasi yang terpenting. Bagaimana mood kita tercipta itu biasanya berawal dari rumah. Rumah tangga itu dari keluarga. Bagus sekali ya, Bu. Sudah. Jadi, apa permasalahan yang sudah diutarakan? Sudah ada solusinya.
Dan intinya, Bu semua juga sudah bisa bertanggung jawab, bisa tahu bagaimana inti dari semua masalahnya. Dengan tidak lupa juga menyadari bahwa kita ini ciptaan Allah yang bertawakal dan berserah diri, beristighfar untuk sudah beristighfar sudah bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang bagaimana untuk refleksinya dari apa yang sudah Ibu alami? Kita sering berbicara seperti ini ya Pak. Yang pertama saya merasakan perasaan saya menjadi lega gitu Pak. Kan perempuan itu ketika sedang pusing-pusingnya pasti ingin curhat, ingin berbicara, ada teman mengobrol. Itu setidaknya sudah sangat membantu Pak. Beban pikiran saya ketika Bapak sudah menguatkan atau meyakinkan saya bahwa saya juga pasti bisa menjalankan hal ini, saya juga makin yakin. Kemudian juga saya makin percaya diri loh Pak untuk menghadapi situasi masalah yang saya alami ini. Terima kasih Pak Sahlan sudah dapat solusinya, sudah bisa dapat pencerahannya, kita sudah bisa saling berbagi, bukan saling menasihati ya Pak, tapi saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga saya bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan bisa memanajemen waktu. Terima kasih Pak Salan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.